Halo guys, makasih sudah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review anime atau film yang seru. Gimana kabarnya guys? Apakah kalian masih menjalani kehidupan seperti biasa-biasa saja? Kalau begitu, aku akan mengajak kalian untuk berpetualang masuk ke lubang. Karena anime yang akan kita bahas kali ini adalah Made in Abyss. Bercerita tentang suatu lubang raksasa yang di dalamnya menyimpan banyak sekali harta karun. Tentu saja banyak sekali orang yang masuk untuk pungut tuh harta karun, begitu juga dengan bocil-bocil ini. Perjalanan masuk ke ribuan meter ke lubang itu tentu saja nggak akan mudah karena banyak sekali makhluk-makhluk di luar Nurul. Jadi marilah kita berhenti gali lubang dan tutup lubang dan langsung menyimak ke video ini. Film ini difokuskan kepada bocil 12 tahun bernama Riko yang mulai ekspedisi dengan temannya Nat ke kedalaman 100 meter. Mereka berdua ini masih peluit merah atau statusnya masih magang. Riko sangat bersemangat mengumpulkan artefak yang dia gali sampai tasnya penuh. Dia udah berniat balik, namun dia malah melihat si perut merah. Bentukannya kayak lintah raksasa yang terbang. Perut merah itu kini akan melahap Nat. Dengan segera, Riko meniup peluitnya hingga perut merah itu kini mengejarnya. Riko masuk ke dalam lubang, terus-terusan berlari. Dia terpojok dan berteriak. Di depannya hanya ada tebing. Secara kebetulan ada sinar laser yang langsung menembak dan langsung mengusir monster itu. Riko keluar dan menemukan bocil lain yang lagi pingsan. Bentukannya kayak aneh gitu, tangan dan kakinya itu kayak besi. Riko mengambil kesimpulan. Nih bocah robot, ini adalah artefak paling berharga di lubang Abyss. Dia bertemu dengan Nat dan balik sambil gendong tuh robot. Mereka bertemu dengan teman satunya, Shigi, dan meminta bantuannya untuk menyelundupkan tuh robot masuk ke dalam panti asuhan tempat Riko dan lainnya tinggal. Robot itu bangun setelah disetrum paksa oleh alatnya Shigi. Riko langsung memborbardirnya dengan banyak sekali pertanyaan. Namun robot itu nggak ingat apapun tentang dirinya yang robot bahkan namanya sendiri. Akhirnya Riko kasih dia nama Reg. Tangan Reg ini juga bisa memanjang dan Riko kasih dia tunjuk matahari terbit. Riko bersemangat, mungkin kamu itu dari dasar Abyss, Reg. Sebenarnya apa sih lubang ini? Jadi dulu ada yang nemuin lubang besar di tengah pulau, dan di sana banyak sekali artefak atau peninggalan kuno yang punya teknologi dan kegunaan ajaib. Banyak orang berbondong-bondong datang ke sana hingga membentuk suatu permukiman kota. Riko dan bocil lainnya itu tinggal di panti asuhan yang rata-rata orang tuanya mati karena ekspedisi masuk ke lubang itu. Gak cuman ada harta karun, lubang itu sangat misterius karena banyak sekali makhluk buas prasejarah dan lainnya. Ditambah lagi tekanan di tiap kedalamannya. Tetapi tetap saja mereka semua orang yang datang ke sana adalah penambang. Maka masuk ke lubang itu sama saja suatu kebanggaan tersendiri. Begitu juga dengan Riko yang selalu pengen masuk sampai ke dasar Abyss. Seperti ibunya yang dijuluki pahlawan dan seorang peluit putih. Dia udah masuk sampai ke lapisan ke-7, bahkan menemukan artefak-artefak langka. Sedikit penjelasan juga, masuk ke lapisan pertama, efek samping tekanan itu cuma bakal terasa pusing. Lapisan kedua bakal mual, sakit kepala, dan mati rasa. Lapisan keempat pendarahan, lapisan keenam dan seterusnya bakal kehilangan sifat manusia atau mati. Si bocil-bocil ini merasa gak mungkin bisa menyembunyikan Reg selamanya di kamar Riko, bisa-bisa dia dibedah nanti. Akhirnya mereka memutuskan buat bawa Reg selayaknya bocil biasa yang kehilangan orang tuanya dan meminta tinggal di panti asuhan. Leader yang tugasnya menjadi pengawas panti asuhan itu kelihatan kayak ragu, namun akhirnya dia meloloskan Reg. Reg mulai tinggal, ikut belajar dan lain-lain. Namun karena dia ini pendatang, maka dia belum diizinkan buat masuk lubang dan menambang. Kemudian, satu kota itu menyambut kedatangan Habo yang baru pulang menambang. BTW, dia ini masih tingkatan peluit hitam di bawah peluit putih. Namun semua orang di sana terheran-heran karena Habo pulang sambil membawa peluit putih yang ternyata milik Liza, ibunya Riko. Kota itu membuat perayaan tentang Liza si pahlawan. Gak seperti Riko yang ngegalau setelah menerima peluit putih ibunya dari Habo, dia didatangi leader. Jadi Riko ini galau karena dia sama sekali gak ingat dengan ibunya. Di sana leader menjelaskan kejadian dulu. Ternyata saat Liza dan timnya melakukan ekspedisi, dia nggak tahu kalau dia itu lagi hamil. Akhirnya Riko dilahirkan di dalam lubang Abyss. Bapaknya si peluit hitam bernama Torka juga mati di dalam ekspedisi itu. Untuk menahan kutukan lubang itu, Riko dimasukkan ke dalam kotak penangkal kutukan yang dibawa naik. Namun sayang, mata Riko yang buram itu ternyata rusak terkena kutukan lubang Abyss. Dan gak lama setelah Riko berumur 2 tahun, ibunya kini kembali mendapatkan panggilan ekspedisi dan masuk lagi ke lubang itu hingga 10 tahun berlalu, dan Liza masih belum naik juga. Di sore harinya, Riko mendapatkan izin untuk melihat dokumen Liza yang dibawa Habo tadi. Banyak sekali catatan penemuan Liza terutama para makhluk buas yang dia temui di setiap lapisan. Hingga ada satu catatan yang gambarnya ini jelas sekali kayak Reg.
Liza menuliskannya jika makhluk seperti Reg itu hanya terbang mengawasinya. Apa maksudnya ini? Bukankah Liza ada di lapisan dalam? Namun yang lebih mengejutkannya lagi, Riko menemukan secari kertas yang tertulis, "Aku menunggumu di dalam." Riko bawa tuh dokumen ke teman-temannya, alias mencuri. Riko langsung ngaku, "Ini pasti buatku. Ibuku nungguin aku di dalam lubang itu. Aku harus masuk ke dasar abyss." Nat itu langsung menolak keras. "Gila aja kamu, cari mati emangnya." Mereka akhirnya bertengkar. Hingga 2 bulan berlalu, akhirnya Reg baru dapat lencana peruit merah dan mulai menambang. Dia pergi bareng Nat, dan si Nat ini terus-terusan kayak ngeseniorin dia. Hingga Reg ketakutan setelah menemukan tengkorak berpose berdoa. Ternyata itu adalah hal yang rumlah ditemukan di sini. Misteri apa lagi ini? Mereka berdua pulang, dan Nat muntah-muntah karena nggak tahan sama tekanan lubang itu. Beda sama Reg yang nampak biasa saja. Jadi dia ini memang robot. Di malam hari, para bocil itu berkumpul. Reg juga mengutarakan jika dia mau masuk ke dasar abyss buat tahu sebenarnya dia ini siapa. Lagi-lagi, Nat menentang di sana. Marahin Riko, bahkan mengatakan hal jahat. "Paman Habo cuman bawa peluit ibumu aja, pasti ibumu udah mati di dasar sana." Riko akhirnya ngambek. Di malam harinya, mereka benar-benar pergi. Reg berpamitan dengan bocil Kiyui dan kepergok sama leader yang lagi patroli. Untungnya, dia bisa mengelabuinya dan pergi menyusul Riko dan lainnya. Shigi mempunyai kenalan yang bakal anterin mereka buat masuk ke lubang lewat jalur belakang. Ternyata, orang itu nggak lain adalah Nat yang masih merasa bersalah atas perkataannya tadi. Riko ternyata nggak marah dan langsung memeluknya. Dia ingin berbaikan karena mungkin aja nggak bakal ketemu lagi selamanya. Ternyata, Nat membawanya ke daerah kumuh, tempat para penambang ilegal. Ini juga tempat Nat dulu berasal sebelum kakaknya mati dan dibesarkan sama panti asuhan. Mereka sampai di bibir lubang. Nat sudah nggak tahan lagi dan nangis. Dia masih nggak rela, dia khawatir nggak mau Riko pergi. Riko ikutan menangis, namun dia bisa meyakinkan Nat dan akan mengirim surat balon udara. Riko turun digendong Reg dan Reg memanjangkan lengannya. Riko terbangun di atas Reg yang ternyata melilitkan tangannya di sekitar buat pertahanan takut ada binatang buas yang mendekat. Mereka berdua baru masuk ke lapisan pertama, kedalaman 820 meter. Ternyata di dalam sini cahaya matahari lebih banyak masuk. Mereka mulai menangkap ikan dan makan. Saat itu juga Rick menunjukkan amplop yang dia temukan di tasnya. Amplop itu berisi semua salinan dokumen dari Liza kemarin. Siapa yang kasih ini? Rick jadi ingat, malam sebelum dia pergi dan berpamitan ke Kiyui, dia berpapasan sama leader. Pasti leader yang kasih ini. Dia pasti dah tahu semuanya. Bahkan Rick yang robot juga. Dan benar saja, di sela-sela salinan itu ada catatan merah yang bertuliskan jika leader akan menemukan mereka sebelum fajar. Langsung buru-buru tuh Riko buat pergi lebih jauh ke dalam lubang. Hutan penggoda alias gerbang lapisan kedua sudah terlihat. Tiba-tiba saja Rick melihat kilatan cahaya. Apa itu? Apakah regu pencari menemukan mereka? Bukankah mereka lewat rute yang berbeda? Mereka terus berlari dan berayun, namun tetap saja mereka ditemukan. Ternyata itu hanya satu orang yang tak lain adalah Paman Habo. Paman Habo tertawa dan mengangkat Rick memeriksa setiap bagian tubuhnya. Ternyata dia ini disuruh Nat dan Shigi buat menyusul dan anterin Riko dan Rick sampai ke lapisan kedua. Dengan bayaran dia bakal melihat harta karun langka Abyss, ya Rick itu maksudnya. Riko lega, namun dia menolak. Dia menceritakan tentang dokumen serta secarik surat dari leader. Mungkin ini adalah ekspedisi terakhir mereka. Habo nggak bisa ngapa-ngapain, namun dia memperingatkan tentang Ozen, peluit putih yang menunggu tempat perkemahan di lapisan kedua. Ozen adalah peluit putih yang pergi berekspedisi bersama Liza dan membantu membawa Riko yang ada di dalam kotak anti kutukan. Habo menyuruh Rick untuk melindungi Riko dari Ozen. Ada apa dengan Ozen sebenarnya? Mereka turun ke hutan penggoda. Di tempat ini mau minta tolong regu penyelamat pun gak akan datang. Mereka berjalan dan mendengar teriakan serak orang minta tolong. Mereka menemukan seorang pria yang lagi dimukbang burung. Riko menghentikan Rick. Dia sadar itu adalah jebakan dan itu adalah burung teriakan mayat yang mengeluarkan suara yang dikeluarkan mangsanya sebelum mati untuk memanggil kawanannya. Sayang sekali, mereka ketahuan. Satu burung jeritan mayat menyerang dan membawa Riko. Rick gak bisa menggunakan lengan panjangnya lantaran banyak sekali burung sejenis yang kini menyerangnya. Waktunya menipis. Riko bakal dibawa ke sarang dan jadi makanan anak-anak burung itu. Rick makin ketakutan. Dia akhirnya mengangkat tangannya dan menembakkan meriam laser yang langsung membakar seluruh burung, bahkan membolongi pohon-pohon raksasa di sana. Rick langsung menangkap Riko yang jatuh, dan ternyata Riko sudah muntah terkena tekanan. Rick mulai merenung, gimana kalau meriamku tadi kenain Riko? Gak lama kemudian, Riko sadar setelah Rick melujutinya untuk memeriksa takutnya ada luka.
Gak seperti Rick yang malu-malu, Rico sangat bersemangat. Dia memuji meriam Rick dan juga berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Rick mulai mengantuk dan jatuh tidur. Rick memimpikan Rico yang dimakan burung tadi dan bangun. Ternyata Rico sudah memindahkannya ke tempat lain. Rico memanggang daging dengan daun. Ternyata daging itu nggak lain adalah daging burung jeritan mayat tadi. Rick langsung jijik dong. Tuh burung makan manusia kan? Tapi bagaimana lagi? Rico mah rasional aja. Semua yang ada di abyss pasti kembali ke abyss. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan makin masuk hingga ke hutan terbalik. Di sini semua pohon bentukannya terbalik, sinar matahari nggak masuk, bahkan anginnya sangat kencang. Rick gak bisa melontarkan tangannya jauh-jauh, tiba-tiba saja mereka dilempari batu oleh kera penghuni di sana. Rick segera menggendong Rico dan pergi dari satu pohon ke pohon lain hingga terbebas dari wilayah kera. Mereka berhasil menjauhi tengah lubang dan angin di daerah sini gak terlalu kencang. Mereka akhirnya sampai di perkemahan penambang lapisan kedua. Mereka nungguin, kok gondolanya gak turun-turun? Rick akhirnya menggunakan tangannya untuk sampai ke tempat perkemahan. Namun dia sadar, apa ini? Kayak ada yang pegangin tangan gua. Tangannya dilepas dan gondola itu pun turun. Rico dan Rick langsung naik dan langsung disambut Ozen, si peluit putih. Baru lihat sekali aja, Ozen dah mengenali Rico anaknya Liza. Mereka duduk bersama. Rico langsung berterima kasih karena Ozen dulu menyelamatkannya. Tapi Ozen malah berkata belak-belakan, "Oh, kamu itu cuma beban. Gara-gara kamu, aku jadi ninggalin artefak lonceng itu. Aku malah mau buang kamu aja waktu itu." Rico jadi nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia didatangi Maruruk dan kasih mereka peluit biru. Bisa aneh aja kalau peluit merah masuk ke lapisan ini. Namun Ozen bakal menyimpan peluit putih milik Liza buat jaminan. Maruruk kasih mereka tur sedikit dan anterin ke kamarnya. Ternyata perkemahan ini dibuat di dalam pohon raksasa terbalik. Mereka mandi dan makan bertiga di sana serta berbincang. Maruruk benar-benar seneng. Udah lama banget dia nggak temu manusia seusianya. BTW ternyata di bala covernya yang kawaii, Maruruk itu ternyata cowok. Di malam hari mereka tidur bertiga. Rico ini kebelet pipis dan nganclong sendiri ke WC. Saat itu juga dia melihat bayangan aneh dan saat dia masuk ke ruangan itu dia kaget dan ketakutan setelah melihat makhluk tanpa jeroan dan tanpa kepala yang bergerak. Rico kembali ke kamar dan masuk ke selimut Rick. Dan yap, saat itu juga dia mengompol di sana. Besoknya, Rico langsung bercerita apa yang dia lihat. Saat itu juga Ozen mendatanginya. Dia tahu apa yang Rico maksud dan suruh buat ikut ke ruangannya. Di tengah jalan, lagi-lagi Ozen berkata jahat. "Perjalanan kalian sampai di sini karena ibu kamu itu udah mati. Aku yang temuin dokumen Liza, serta peluit ini di dalam kuburan di lapisan 4. Rico masih ngotot. "Gak mungkin, aku harus memastikannya sendiri." Tapi lagi-lagi Ozen menjawab, "Lalu kamu mau apa? Mau gali kuburannya?" Akhirnya Rico pun bungkam. Mereka sampai dan di tengah ruangan itu ada kotak putih. Yang tak lain adalah kotak penangkal kutukan tempat Rico dibawa ke permukaan pas baru lahir. Di sana Ozen kembali mengatakan hal yang menyakitkan. "Sebenarnya kamu itu udah mati pas lahir. Liza memasukkanmu ke sini karena kotak ini bisa menghidupkan apapun. Termasuk makhluk yang semalam kamu lihat, itu nggak lain adalah daging yang aku masukin kemari. Sampai kapan kira-kira kamu bisa bertahan, huh?" Rick mulai gak tahan dan menahan Ozen untuk kembali berbicara. Namun kini Ozen malah menyerang Rick dengan lidah siletnya. "Kamu robot yang gak tercatat di sejarah manapun. Bukan berarti belum ditemukan, namun jelas kamu gak layak ada di dunia ini." Beberapa kali Rick mencoba menyerang, namun kekuatan Ozen di luar nurul. Dia menangkap kaki Rick dan membanting ke lantai yang langsung hancur. Rico jelas marah dan baru saja dia mendekat, dia langsung disentil sampai terbanting membentur tembok. Rico terluka di bagian kepala dan pingsan. Rick makin ketakutan. Dia mengarahkan tangannya untuk mengeluarkan meriam. Dia kembali ragu. Di depannya Ozen tetap tenang, mengambil tangan Rick dan malah mengarahkan meriam itu ke arah Rico. Untungnya Rick bisa memukul tangannya itu dengan tangan satunya hingga meriam itu meleset. Rick makin marah. Dia kembali menyerang Ozen dan terkejut setelah melihat tangan Ozen yang banyak mata-mata. Tapi bukan bisul. Ternyata itu adalah susuk 1000 manusia. Dia sengaja menyuntikkannya supaya punya kekuatan lebih dan pastinya supaya tahan di tekanan kedalaman. Ozen memakai perlengkapannya. Saat itu juga Rico bangun dan menangis melihat Rick yang sudah babak belur dan gak sadar. Dia diinjak Ozen. Rick kembali sadar dan Rico langsung menangis di sebelahnya. Rick juga ikutan menangis. Di sana kini ramai orang-orang yang ternyata adalah bawahan Ozen yang tadi dipanggil Maruruk. Sebelum Ozen pergi, dia berbalik. Ternyata semua tadi hanyalah ujian, tapi jelas perkataan tadi bukanlah kebohongan belaka. Ozen kembali mengingat kenangannya dulu yang selalu dikintilin Liza dan memaksanya untuk menjadi gurunya. Di keesokan harinya, Ozen membawa Rico dan Rick turun masuk ke dalam goa.
Ini adalah tes bertahan hidup. Mereka harus bertahan selama 10 hari dan gak boleh keluar sama sekali. Rick juga dilarang untuk pakai meriamnya, karena dia akan kelelahan dan tidur 2 jam. Selama 2 jam itu, gak tahu gimana nasib Rico yang sendirian. Jadi kalau make intinya harus pikir-pikir dulu. Ozen pergi dan kini Rico hanya berduaan di dalam gua itu bersama Rick. Mereka berdua mulai mencari air dan menemukan danau yang disinari banyak sekali serangga. Rick sudah mulai takut duluan, tapi Rico bilang kalau serangga itu cuma ada di air yang bersih. Dan saat mau ambil airnya, tiba-tiba saja dari dalam sana muncul kuda Nil yang langsung menyergapnya. Untungnya Rick langsung menarik Rico mundur. Mereka mulai membangun perkemahan, dan kini mereka berdua menyusun rencana untuk menangkap kuda Nil itu. Tentu saja buat persediaan makanan juga. Rico memancing kuda Nil itu dengan membakar tai kuda Nil betina. Dan ketika kuda Nil itu datang, Rico langsung menyalakan lampu membuat kuda Nil itu bingung. Rick yang ada di atas pohon langsung melilitnya menggunakan tangannya dan menariknya ke atas hingga menjatuhkan batang kayu besar sebagai pemberat. Dan akhirnya mereka berdua bisa makan daging. 10 hari berlalu, mereka berdua kembali dengan bentuk yang lusuh. Mereka makan bersama Ozen. Di sana mereka membahas tentang kedalaman lubang yang bisa membuat akal sehat kacau. Jika di luar lubang sudah 10 tahun, di dasar lubang bisa kerasa 1 atau 2 tahun doang. Di sana Ozen jadi menyemangati, mungkin aja Liza masih bertahan di dasar sana. Dan juga di kuburan itu Ozen sudah memeriksanya. Tidak ada jasad apapun di sana. Ozen juga memperingatkan tentang peluit putih yang akan mereka temui di dasar, terutama border. Ozen juga memberikan senjata Bilzirab milik Liza yang dia temui di kuburan itu. Dan di keesokan harinya mereka diantar sampai ke gerbang lapisan 3. Di sana Maruruk terlihat sangat sedih dan masih berharap Rico dan Rick menyerah dan mengurungkan niatnya buat turun. Tapi ya mau gimana lagi? Lapisan ketiga adalah tebing lurus yang di dalamnya banyak sekali hewan terbang yang akan siap memangsa. Mereka masuk ke lubang kecil sesuai perintah Ozen. Mereka sampai di jalan buntu dan harus sambung jalan dengan keluar dari lubang itu dan masuk ke lubang lainnya. Menggunakan kelinci untuk umpan monster terbang, Rick berayun sambil menggendong Rico dan masuk ke lubang lainnya. Ternyata mereka kini ada di dalam bangkai kapal. Rico yang bersemangat buat cari artefak malah melangkah asal dan gak nyadar kalau mereka sekarang ada di sarang monster terbang. Rick langsung menyelamatkan Rico dari monster itu. Kini dia bingung, harus pakai meriam apa enggak? Nanti aku bakal tidur selama 2 jam. Terus Rico bagaimana? Namun akhirnya Rick memutuskan untuk memakai meriam itu dan menggosongkan monster tadi. Terdengar suara teriakan monster lainnya. Yang datang ternyata adalah si perut merah yang dulu ditembak Rick. Dia mengenali mereka berdua dan sepertinya punya dendam untuk memakannya. Mereka berdua lari, Rick juga udah gak tahan pengen tidur. Akhirnya mereka berdua lepas dan Rick harus tidur selama 2 jam. Rico mulai merasa kelaparan, dia harus mencari sesuatu dan mulai berjalan sambil menyeret Rick bersamanya. Dia mencium bau buah barakocha, buah yang dimakan kelinci di sana. Dia semakin mendekat dengan bau buah itu, namun ternyata itu adalah jebakan. Dia masuk ke dalam perut monster, yang kayak kantong semar lah gitu. Banyak sekali bangkai di dalamnya. Rico harus bergegas keluar sebelum dia ikut tercena. Menusukkan pisaunya sampai menembus perut monster itu dan keluar dari sana. Para kelinci yang mencium bau barakocha di tubuh Rico langsung menyerbunya. Rico kewalahan dan terus lari. Dia akhirnya bisa keluar dan melihat jalan cahaya. Namun dia sadar, itu adalah landaian ke atas. Dia bisa kena kutukan nanti. Suara kelinci itu semakin mendekat, Rico akhirnya memaksa dirinya naik. Dia mulai merasa pusing, muntah, dan mulai berhalusinasi. Dia melihat Maruruk dan teman-temannya yang mengajaknya pulang, hingga dia bertemu dengan ibunya. Dia keluar dari lubang itu dengan banyak sekali warga yang menyambut kedatangannya. Rasa senang Rico langsung hilang setelah dia sadar Rick gak ada di sana. Dia menolak ajakan ibunya, dan saat itu juga dia terbebas dari khayalan itu. Dia berbaring sesaat dan saat itu juga perut merah ternyata juga menemukan mereka. Untungnya Rick bangun. Rick langsung mengambil Bilzirab dari Rico, memukulkannya ke kepala perut merah hingga meledak dan jatuh dari tebing. Mereka kembali masuk dan turun ke kedalaman 6.750 meter. Dari atas sana sudah terlihat cawan raksasa. Mereka kini sampai di lapisan 4. Mereka berdua turun dan masuk ke atas cawan raksasa yang ternyata hanya berisi air panas. Jadi itu sebenarnya tumbuhan yang akan layu setiap 2000 tahun dan akan digantikan dengan tumbuhan baru. Rick terus waspada, dia ngerasa kayak ada yang mengawasinya. Dan saat itu juga di belakang mereka ada bola penusuk, bentukannya kayak landak. Durinya sangat beracun. Rick sudah berniat kabur, tetapi entah bagaimana landak itu seperti bisa membaca pergerakannya dan langsung mencabik tasnya. Rico menyuruh untuk menggunakan payung kulit buat tameng sesaat. Namun saat landak itu menyerang, ternyata
itu tidak cukup. Payungnya tembus dan parahnya tangan Riko tertusuk. Riko mulai kesakitan. Dia menyuruh Rick untuk mengikat tangannya. Rick mulai ketakutan, bagaimana ini? Kalau aku pakai meriam, Riko bakal sendirian dan gak bisa bertahan. Rick jadi bingung. Riko memohon di sana. Akhirnya, Rick terpaksa naik ke atas, menerjang kutukan tekanan sebelum monster itu kembali menyerang. Benar saja, Riko terkena kutukan lapisan 4. Darah keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Tangannya juga sudah membekak besar. Di tengah rintihannya, Riko menyuruh Rick untuk memotong tangannya. Namun, dia menyuruh Rick untuk mematahkan tulangnya dulu. Semua itu sesuai apa yang dilakukan peluit hitam ketika mengalami situasi ini. Rick tentu saja menolak dan makin ketakutan, namun akhirnya dia mengambil batu, meletakkannya di bawah tangan Riko, dan menekan tangan itu hingga bengkok ke arah yang gak seharusnya. Riko pingsan dan Rick menggunakan pisaunya untuk mulai memotong. Wajah Riko mulai pucat dan nafasnya berhenti. Rick makin ketakutan dan menangis sambil memeluk Riko. Tiba-tiba saja mereka didatangi seseorang yang berpakaian aneh. Orang itu bernama Nanachi, mengatakan jika jantung Riko masih berdetak. Dia mengajari cara memberikan nafas buatan hingga Riko kembali bernafas. Rick menuruti semua perintah Nanachi yang menyuruhnya buat ngikat lengan Riko pakai kayu, membawa Riko ke tempat Nanachi yang ada di pinggiran lubang. Di sana banyak sekali perlengkapan penjelajahan gua. Sebenarnya siapa sih Nanachi manusia berbulu ini? Riko dibaringkan di sana. Ikatan di lengannya dilepaskan. Nanachi akan mengobatinya dengan cara yang benar. Dia punya obat dari temannya yang sudah dikeraskan dengan lilin. Karena Riko belum sadar, obat itu dimasukkan ke lubang pantatnya. Di sana, Nanachi menuju ke temannya itu yang ternyata adalah makhluk tidak berbentuk. Sebenarnya dia adalah manusia, namun dia terkena kutukan lapisan 6, kehilangan sifat manusia atau mati. Nanachi memberikan daftar bahan yang harus dicari Rick buat pengobatan Riko. Rick langsung cus berangkat aja, dari mulai ikan, telur burung, bahkan beruang jamur. Nanachi memasangkan jamur itu ke tangan Riko. Jadi jamur itu ternyata bisa memberikan nutrisi ke inangnya ketika si inang itu sekarat. Dan ternyata barang-barang yang lainnya itu cuma buat makanan Nanachi. Ketika Rick mau cuci baju di belakang rumah, di sana penuh sekali dengan bunga harapan. Saat itu juga dia kembali mendapatkan secercah ingatannya. Dia mengingat kuburan, bahkan ucapannya yang menyebut nama Liza. Apa maksudnya ini? Kemudian dia langsung disadarkan Nanachi. Di panti asuhan, demam bocil Kiyui makin panas. Leader memanggil seorang ahli obat yang datang dari negeri lain, tetapi penyebab demam Kiyui masih nggak diketahui. Wanita itu mengajaknya untuk membawanya ke kapal yang ada di luar pulau. Kiyui udah sembuh seperti sedia kala. Demamnya juga hilang. Apa maksudnya ini? Apakah ini juga ada hubungannya dengan kutukan yang ada di lubang abyss? Balik lagi ke Rick yang ada di lubang. Kini Mitty bermain di atas tubuh Riko yang masih pingsan. Di sana, Rick mulai penasaran caranya bertahan dari kutukan abyss. Nanachi langsung menjelaskannya dengan menggunakan media kain tipis yang ternyata adalah sejenis artefak. Jadi kutukan itu menyelimuti mereka dan ketika mereka memaksa ke atas, maka kutukan itu langsung menyerangnya. Ya ibaratnya kayak jebakan duri satu sisi gitu, pas turun gampang dan pas naik langsung tersangkut sama durinya yang ada di atas. Lihat gambarnya nih Gak. Dan kutukan itu sebenarnya adalah medan gaya, mengingat lubang itu ada di kedalaman sampai ribuan meter. Dan kini, Nanachi akan mengajari cara mengatasi landak berduri yang menyerang Riko kemarin. Lewat alat komunikasi jarak jauh yang ditempel di telinga Rick, Nanachi mengamati Rick dari kejauhan dan memberikan arahan. Ada suara peluit di sana dan Rick mengikutinya. Ternyata itu adalah penjelajah gua peluit hitam. Dia kini akan diserang landak. Kini Rick langsung berdiri tepat di hadapan landak itu. Secara mengejutkan, Nanachi malah menyuruhnya untuk menatap ke atas. Gila aja loh. Namun Rick tetap melakukannya dan mengikuti arahan Nanachi untuk melompat ke kanan. Dia terkejut, ternyata dia langsung memegang hidung landak itu. Dia terbanting beberapa kali. Rick langsung mengikatnya dengan tangan kirinya dan mengaktifkan meriamnya, namun sayangnya landak itu melepaskan 80% durinya dan kabur. Nanachi mematung melihat meriam tadi. Rick mendekati peluit hitam yang dia selamatkan. Rick berpesan untuk memberitahu leader jika petualangan mereka masih berlanjut. Rick kembali. Dia sangat kagum dengan Nanachi. Dia ingin membalas budi apapun itu. Nanachi mengambil penawaran itu, tetapi dia malah meminta untuk membunuh Mitty. Loh, kok gitu? Bukannya Mitty sahabatnya Nanachi? Emang bener sih, tapi yuk kita flashback dulu. Jadi dulu Nanachi ini yatim piatu dan hanya tinggal di panti asuhan terpencil. Tempat itu didatangi peluit putih yang menawarkan untuk pergi ke dalam lubang abyss. Tentu aja itu adalah pekerjaan yang sangat diimpi-impikan para anak-anak di sana. Nanachi dan anak lainnya dibawa dan saat itu juga dia bertemu dengan Mitty yang lebih bersemangat darinya.
Semua anak itu dimasukkan ke dalam bunker dan diturunkan sampai ke lapisan 5. Satu persatu anak dipanggil hingga tersisa Mitty dan Nanachi. Mitty dipanggil duluan, saat itu juga Nanachi keluar ruangan dan ikut ngintilin peluit putih tadi. Dan Nanachi melihatnya. Mitty dimasukkan ke dalam tabung. Peluit putih yang menyadari Nanachi langsung menyuruhnya untuk masuk ke tabung satunya. Dan di sanalah dua bocil polos itu baru sadar. Mereka semua ditipu dan dibawa ke sini hanya untuk objek eksperimen, sebuah mesin pemindah kutukan lapisan 6. Peluit putih dan rekannya sudah mencoba untuk menggunakan hewan sebagai media pengambil kutukan, namun hasilnya gagal. Kali ini mereka akan menggunakan manusia, dan Mitty yang akan menanggung kutukan itu sampai 2 kali lipat, termasuk kutukan yang akan ditimpa Nanachi. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tabung itu dijatuhkan dan mereka masih baik-baik saja. Namun banyak sekali makhluk tak berbentuk yang mendekati mereka. Dan saat tabung itu dinaikkan ke atas, saat itu juga kutukan lapisan 6 menyerang. Nanachi dapat melihat dengan jelas Mitty sahabatnya itu kini mengerang kesakitan dan menangis. Memohon untuk dibunuh aja ketika tubuhnya sedikit demi sedikit meleleh dan berubah menjadi makhluk tak berbentuk. Berbeda dengan Nanachi yang ternyata masih terkena kutukan itu sedikit dan tubuhnya hanya berubah berbulu, berekor dan ada telinga di atasnya. Peluit putih itu terlihat begitu senang dengan hasil eksperimennya. Nanachi jadi asisten yang mencatat penelitian. Dia nggak tahu aja kalau ternyata peluit putih itu sudah melakukan beberapa kali percobaan pembunuhan dan menyiksa Mitty dengan banyak cara. Namun Mitty ini tidak bisa mati dan terus-terusan beregenerasi. Itu benar-benar gila. Nanachi yang nggak tahan lagi langsung gendong Mitty dan kabur dari tempat itu. Emangnya siapa sih peluit putih gila yang melakukan eksperimen pada anak-anak itu? Dia adalah Bonder, orang yang pernah disinggung oleh Ozen untuk menghindarinya saja. Mereka berdua hidup bersama. Nanachi selalu mengajak Mitty mengobrol, walau jelas Mitty tidak menyahut apapun. Nanachi yakin jika jiwa Mitty masih terperangkap di sana. Dia sudah beberapa kali mencoba membunuh Mitty dengan racun, dikasih pasak, dan lain-lain. Tetapi Mitty tetap hidup dan hanya menangis kesakitan. Nanachi sadar dia hanya menyiksanya. Jadi disinilah dia. Dia meminta Rek untuk membunuh Mitty menggunakan meriamnya. Dia ingat jika meriam itu sama seperti laser yang pernah mengenai mata Mitty dan langsung lenyap ketika mereka berdua kabur dari tempat eksperimen itu. Jelas Rek di sana bimbang. Nanachi udah sama Mitty dari dulu dan melihat kedekatan Nanachi dengan Mitty, bukankah itu sangat baik? Apakah benar Nanachi mau melepaskan sahabatnya begitu saja? Namun di sana Nanachi tetap berpikir realistis, mengesampingkan rasa sedihnya. Dia takut jika dia mati maka Mitty akan sendirian selamanya. Karena Mitty nggak makan sama sekali pun dia bakal tetap hidup. Di belakang rumah, Mitty diletakkan di atas kasur dengan banyak sekali boneka. Reg menangis. Dia nggak tega, namun dia tetap melakukannya. Menembak ke arah Mitty, hingga tanah itu pun menjadi kawah kecil. Mitty benar-benar lenyap. Mereka berdua menangis. Kini Mitty pun sudah bebas dari penderitaannya. Dan saat Reg tidur, dia kembali mengingat ingatannya dulu. Dia makan bareng Liza. Reg bangun saat itu juga, dia melihat Riko sudah sadar dan memasak bareng Nanachi. Oh, Nanachi lahap banget makannya. Gak pernah dia makan seenak ini. Lagian dia gak bisa masak dan cuma bisa buat bubur hitam gak berbentuk. Riko menjalani rehabilitasi. Dia dah bisa mengangkat tangannya, namun cuma ibu jarinya saja yang bisa digerakkan. Reg mulai menyesal atas perbuatannya yang gak benar buat motong tangan Riko waktu itu. Namun Riko gak masalah dengan itu. Dia malah berterima kasih. Riko secara langsung mengajak Nanachi buat ikut petualangannya. Dan Nanachi setuju. Dan langsung membuat banyak sekali persiapan. Obat-obatan, senjata, dan perbekalan. Mereka juga menerbangkan surat balon udara. Walau mendapatkan hambatan beberapa kali dan sempat tersangkut di hutan terbalik, Maruruk membenarkannya dan menerbangkan balon itu lagi sampai masuk ke lapisan 1 dan secara kebetulan dipungut Nat dan Shigi yang lagi memungut artefak di sana. Dan kini perjalanan mereka bertiga ke lapisan 5 akan terus berlanjut. Apakah mereka bakal bertemu dengan Liza, ibunya Riko, dan apakah ingatan Drake yang berhubungan dengan Liza itu akan kembali? Sayangnya, itu ada di season 2 ya guys. Kapan-kapan kita bahasnya. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih subscribe dan share juga yuk. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dan ingat, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Hahaha.